Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Berkawan karena uang, bermusuhan karena hutang. Tapi Abu Nawas berteman justru karena akal. Di tengah hiruk pikuk pasar Basrah yang semarak, di mana aroma rempah-rempah berbaur dengan bau kambing dan teriakan pedagang, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Mansur. Mansur dikenal sebagai seorang yang murah hati. Selama itu menguntungkan dirinya. Ia memiliki tumpukan dinar yang berlimpah. Didapat dari usaha jual beli kain sutra dan permata yang gemilang. Namun kemurahan hatinya itu ibarat fata morgana di padang pasir. Terlihat nyata tapi tak ada isinya kecuali jika ada kesempatan keuntungan. Suatu pagi Mansur menyelenggarakan sebuah jamuan mewah di kediamannya, mengundang para saudagar dan bangsawan untuk mempererat tali silaturahmi, atau lebih tepatnya untuk menjalin koneksi bisnis baru. Di antara keramaian itu tampaklah Abu Nawas dengan jubah lusuh namun tatapan mata yang cerdas dan jenaka. Abu Nawas yang dikenal karena kecerdikannya daripada kekayaannya hadir bukan karena diundang secara resmi, melainkan karena ia selalu punya cara untuk menyelinap kemanapun ada makanan gratis dan cerita menarik. Saat jamuan berlangsung, Mansur dengan bangga memamerkan koleksi permata barunya. Sebongkah zamrud hijau sebesar telur burung puyuh. Ia sesumbar, barang siapa yang bisa menebak dari mana asal permata ini, akan kuberi sekantung dinar. Para hadirin saling berbisik, mencoba menebak berbagai negeri jauh yang terkenal dengan tambang permata. Mereka berlomba-lomba menunjukkan pengetahuan geografi mereka, berharap keberuntungan berpihak pada mereka. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, mengamati hiruk pikuk itu dari sudut ruangan. Ia tahu betul, taruhan Mansur bukan sekadar tebak-tebakan, melainkan sebuah ujian keserakahan. Begitu ada yang berhasil menebak, atau lebih tepatnya mendekati jawaban yang diharapkan Mansur, pasti akan ada syarat-syarat tersembunyi di baliknya. Dan benar saja, setelah puluhan tebakan salah, Mansur tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu permata ini adalah hadiah dari seorang raja yang kuajak berinvestasi. Kekecewaan melingkupi para hadirin, namun Abu Nawas justru mendekat. Dengan suara tenang ia berkata, "Permata ini sungguh indah, Tuan Mansur. Tapi keindahannya akan lebih bersinar jika diiringi dengan kisah nyata, bukan hanya janji." Mansur mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Abu Nawas. "Apa maksudmu, hai pengemis?" tanyanya dengan nada merendahkan. "Maksudku, Tuan Mansur," jawab Abu Nawas dengan senyum simpul, "orang akan berteman dengan Anda karena dinar Anda. Mereka akan bermusuhan dengan Anda karena hutang mereka kepada Anda. Tapi apakah ada yang berteman dengan Anda karena akal Anda?" Mansur terdiam. Kata-kata Abu Nawas menohok relung hati yang paling dalam, yang selama ini hanya diisi oleh suara gemercik koin. Ia menyadari semua teman yang hadir di jamuan ini memang datang karena kekayaannya, bukan karena ia sebagai pribadi. Beberapa hari setelah jamuan itu, Mansur masih dihantui oleh perkataan Abu Nawas. Ia mulai memperhatikan tingkah laku teman-temannya. Mereka memang selalu hadir di setiap undangan, memuji-muji kekayaannya, tapi jarang sekali memberikan saran yang jujur atau sekedar mendengarkan keluh kesahnya. Keraguan mulai tumbuh di hatinya, perlahan menggerogoti keyakinan pada arti sebuah persahabatan sejati. Mansur akhirnya memutuskan untuk mencari Abu Nawas. Ia menemukan sang penyair sedang menikmati secangkir kopi pahit di sebuah kedai kecil yang ramai. "Abu Nawas," sapa Mansur dengan nada lebih ramah dari biasanya. "Perkataanmu tentang akal itu terus-terusan mengganggu pikiranku. Jelaskan maksudmu lebih jauh.
Abu Nawas tersenyum, mengisyaratkan Mansur untuk duduk di sampingnya. "Tuan Mansur," kata Abu Nawas, "ada sebuah permainan catur yang sering kumainkan. Setiap bidiknya mempunyai peran. Ada raja, ratu, kuda, menteri, benteng, dan pion. Semuanya penting, tapi yang paling diandalkan adalah akal yang menggerakkan mereka." Mansur mengangguk, masih belum sepenuhnya mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. "Tapi apa hubungannya dengan pertemanan?" tanyanya penasaran. "Sama seperti bidik catur, setiap orang mempunyai peran dalam hidupmu, Tuan Mansur. Ada yang datang hanya untuk mengambil, ada yang hanya untuk menyanjung, dan ada pula yang dengan tulus memberikan akalnya. Mereka yang berakal akan memintamu berpikir, bukan sekadar menerima apa yang mereka katakan. Mereka tak takut mengatakan kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Itulah teman sejati, yang berteman karena akal, bukan karena dinar." Mansur mulai memahami. Ia teringat bagaimana teman-temannya selalu memuji setiap keputusannya, bahkan saat ia tahu itu keliru. Ia tak pernah mendengar kritik yang membangun, hanya pujian kosong yang memekakkan telinga. Ia merasa seperti seorang raja yang dikelilingi oleh para penjilat. "Jadi bagaimana aku bisa menemukan teman yang berteman karena akalku?" tanya Mansur dengan nada putus asa. Abu Nawas tersenyum simpul. "Mudah saja, Tuan Mansur. Besok malam adakan jamuan lagi. Tapi kali ini jangan memamerkan kekayaanmu. Jangan berjanji apapun. Cukup katakan bahwa Anda sedang menghadapi masalah besar dan Anda butuh saran yang jujur dari mereka. Lihat siapa yang datang dan siapa yang pergi." Mansur merenung sejenak. Wajahnya menunjukkan perjuangan batin yang hebat. Ia tak pernah membayangkan hidup tanpa memamerkan kekayaannya. Malam berikutnya, di kediaman Mansur yang megah, suasananya jauh berbeda dari jamuan sebelumnya. Cahaya lilin remang-remang, hidangan sederhana, dan yang paling mencolok, kursi-kursi kosong yang berjejer rapi. Hanya segelintir orang yang datang. Beberapa di antara adalah tetangga dekat yang sederhana, dan tentu saja Abu Nawas. Mansur duduk di singgasananya, namun kali ini tanpa kesombongan, melainkan dengan wajah sendu. "Saudara-saudaraku," Mansur memulai dengan suara berat. "Malam ini aku mengundang kalian bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk berbagi masalah. Usahaku sedang lesu dan aku khawatir akan kehilangan segalanya." Para hadirin yang tersisa saling pandang. Beberapa melihat cemas, yang lain ragu-ragu. Mereka biasanya berkoar-koar dengan saran bisnis yang muluk-muluk. Kini terdiam 1000 bahasa. Seorang pedagang tua, Karim, yang selama ini jarang bicara, akhirnya angkat bicara. "Tuan Mansur," katanya pelan, "Anda terlalu boros dalam memamerkan kekayaan. Daripada menggelar jamuan mewah ini, mengapa tidak berinvestasi pada gudang penyimpanan yang lebih baik atau mencari pemasok kain sutra yang lebih murah?" Saran itu menusuk, namun Mansur justru merasa lega. Itu adalah kritik yang membangun, sesuatu yang langka ia dengar. Abu Nawas hanya mengangguk setuju. Matanya berbinar melihat perubahan pada Mansur. Satu persatu orang-orang tersisa mulai memberikan saran jujur mereka. Bahkan ada yang menawarkan bantuan kecil sesuai kemampuan mereka. Tidak ada lagi pujian berlebihan, tidak ada lagi janji kosong. Yang ada hanyalah kejujuran dan kepedulian yang tulus. Mansur tersenyum, senyum tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, kehidupan Mansur berubah drastis. Ia tidak lagi mengejar pertemanan yang didasari oleh uang. Ia belajar mendengarkan kritik, menerima saran, dan membedakan antara pujian palsu dan kejujuran yang pahit. Bisnisnya memang tidak langsung meroket, tapi ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Ia menemukan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada tumpukan dinar.
Abu Nawas dan Mansur menjadi teman dekat, bukan karena Mansur punya dinar, melainkan karena Mansur akhirnya mau menggunakan akalnya. Mansur sering mengunjungi Abu Nawas di kedai kopi, bukan untuk meminta saran bisnis, melainkan untuk berdiskusi tentang kehidupan, filsafat, dan bahkan sekedar tertawa bersama. Mereka membuktikan di tengah Baghdad yang gemerlap dengan uang dan kekuasaan, persahabatan sejati tetaplah tumbuh subur di atas landasan akal dan kejujuran. Cerita selanjutnya. Di sudut kedai kopi yang ramai di Baghdad, Abu Nawas termenung sambil menyeruput kopinya. Matanya tertuju pada dua sosok yang duduk tak jauh darinya, Abu Jahil dan Abu Bakhil. Keduanya terkenal seantero Baghdad, bukan karena kebaikan hati, melainkan karena tabiat buruk mereka. Abu Jahil dengan kebodohannya yang tak tertandingi, selalu merasa paling tahu dan merendahkan orang lain. Sementara Abu Bakhil, si pelit yang tak pernah mau mengeluarkan sepeser pun untuk siapapun, bahkan untuk dirinya sendiri. Sudah lama Abu Nawas geram melihat tingkah pola kedua orang itu yang kerap merugikan masyarakat sekitar. Namun tak ada yang berani menentang mereka secara langsung. Hari itu sebuah ide licik mulai bersemi di benak sang pujangga. Ia tersenyum tipis, merencanakan sesuatu yang pasti akan membuat kedua orang sombong dan pelit itu merasakan akibat dari perbuatan mereka. Abu Nawas kemudian memesan sepotong roti kering. Roti yang biasa hanya dimakan oleh orang fakir miskin karena harganya yang sangat murah dan rasanya yang hambar. Ia meletakkan roti itu di meja kecilnya, seolah-olah ia sedang menikmati hidangan mewah. Sesekali ia melirik ke arah Abu Jahil dan Abu Bakhil, yang sedang terlibat perdebatan sengit tentang siapa yang paling pintar dan siapa yang paling kaya. Betapa lezatnya roti ini, gumam Abu Nawas cukup keras sehingga terdengar oleh kedua orang itu. Ia sengaja mengunyah dengan suara keras, seolah-olah setiap gigitannya adalah sebuah kenikmatan surgawi. Abu Jahil dan Abu Bakhil yang mendengar celotehan Abu Nawas menoleh dengan pandangan meremehkan. Mereka merasa jijik melihat Abu Nawas yang menurut mereka hanya seorang pengangguran tak berguna. Setelah beberapa saat, Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri meja Abu Jahil dan Abu Bakhil. Dengan senyum ramah yang dibuat-buat, ia menyapa mereka. "Wahai tuan-tuan yang mulia, saya dengar kalian sedang berdiskusi serius. Bolehkah saya bergabung?" Abu Jahil dan Abu Bakhil saling pandang, sedikit terkejut dengan keberanian Abu Nawas. Biasanya orang-orang akan menjauhi mereka. "Untuk apa? Apa urusanmu?" tanya Abu Jahil dengan nada meremehkan. "Tidak ada, hanya ingin berbagi cerita dan mungkin berbagi kebahagiaan dengan sepotong roti yang luar biasa ini," jawab Abu Nawas sambil menunjuk roti keringnya dengan bangga. Abu Bakhil langsung mencurigai tawaran tersebut, takut Abu Nawas akan meminta imbalan. Namun rasa penasaran Abu Jahil menguasai dirinya. Abu Nawas kembali ke mejanya, diikuti oleh tatapan heran Abu Jahil dan Abu Bakhil. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin mengajak kalian bertaruh," kata Abu Nawas sambil menunjuk roti keringnya. "Siapa di antara kalian yang bisa membuat saya menangis hanya dengan melihat roti ini, akan saya beri seluruh kekayaan yang saya miliki." Abu Jahil dan Abu Bakhil saling bertatapan. Mata mereka berbinar. Mereka tahu Abu Nawas tidak memiliki kekayaan, tetapi mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk mempermalukan dan menertawakan Abu Nawas.
Mereka membayangkan betapa lucunya melihat Abu Nawas menyerahkan apa yang disebut seluruh kekayaan yang pastilah tidak seberapa. Abu Jahil yang merasa paling pandai maju pertama. Ia mulai mengolok-olok roti kering itu, menyebutnya sampah, tidak layak dimakan, dan bahkan menuduh Abu Nawas telah membuang-buang uang untuk membeli sesuatu yang tidak berguna. Ia berharap kata-kata kasar akan menyentuh hati Abu Nawas dan membuatnya sedih. Namun Abu Nawas hanya tersenyum simpul, tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan sedikit pun. Apakah itu saja? Aku kira kau lebih kreatif, Abu Jahil, ejek Abu Nawas. Abu Jahil merasa malu dan kesal. Kini giliran Abu Bakhil. Ia mencoba pendekatan lain. Ia mulai mengeluh tentang betapa mahalnya harga makanan di pasar, betapa sulitnya mencari nafkah, dan betapa borosnya orang-orang yang membeli roti kering. Ia bahkan mengklaim bahwa roti itu seharusnya diberikan kepada orang miskin daripada dimakan oleh Abu Nawas. Ia berpikir bahwa penderitaan dan keluhan akan membuat Abu Nawas menangis. Tapi sekali lagi Abu Nawas hanya tersenyum. Kalian berdua gagal, katanya dengan tenang. Sekarang giliranku. Kalian yang akan menangis hanya karena melihat roti ini. Jika kalian tak bisa, maka kalian harus melakukan apapun yang kuperintahkan. Abu Jahil dan Abu Bakhil tertawa terbahak-bahak, menganggap itu lelucon. Mereka yakin tidak akan ada yang bisa membuat mereka menangis hanya karena sepotong roti. Baiklah, aku setuju, kata Abu Jahil dengan sombong. Aku juga, sahut Abu Bakhil. Yakin tak ada kerugian baginya. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Abu Nawas. Abu Nawas mengambil sepotong roti kering itu, memegangnya dengan hati-hati. Ia lalu menatap Abu Jahil dan Abu Bakhil dengan pandangan serius. Wahai tuan-tuan, pernahkah kalian merasakan kelaparan yang begitu hebat hingga sepotong roti kering ini terasa seperti harta karun yang paling berharga? Tanyanya dengan suara pelan namun penuh makna. Abu Jahil dan Abu Bakhil terdiam. Mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan dan tidak pernah kekurangan, mendadak merasa terdesak oleh pertanyaan itu. Mereka mencoba mengingat, namun tidak ada satupun pengalaman kelaparan yang pernah mereka alami. Bahkan mereka tidak pernah peduli dengan kelaparan orang lain. Bayangkan, lanjut Abu Nawas, seorang ibu miskin yang seharian bekerja keras namun tak punya apa-apa untuk memberi makan anak-anaknya yang kelaparan. Bayangkan air mata anak-anak yang menahan lapar dan betapa berharganya sepotong roti kering ini bagi mereka. Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Ia berbicara tentang penderitaan orang-orang miskin di Baghdad, tentang anak-anak yatim piatu yang mencari makanan di tempat sampah, dan tentang para janda yang tidak memiliki apa-apa selain harapan. Abu Jahil dan Abu Bakhil mulai merasa tidak nyaman. Kata-kata Abu Nawas menembus pertahanan kesombongan dan kepikiran mereka. Mereka tidak bisa membantah kenyataan pahit yang disampaikan Abu Nawas. Karena penderitaan itu memang nyata di sekitar mereka. Hanya saja selama ini mereka memilih untuk tutup mata. Tiba-tiba air mata mulai mengalir di pipi Abu Jahil. Ia teringat betapa seringnya ia membuang makanan, betapa seringnya ia meremehkan orang miskin. Abu Bakhil pun tak bisa menahan diri. Ia mulai terisak, teringat betapa pelitnya ia selama ini, betapa seringnya ia menolak untuk membantu sesama, padahal ia memiliki harta berlimpah. Mereka menangis, bukan karena roti itu sendiri, melainkan karena rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam atas perbuatan mereka. Abu Nawas tersenyum puas. Kalian telah menangis, katanya lembut. Janji adalah janji. Mulai hari ini, gunakan sebagian harta dan kepandaian kalian untuk membantu mereka yang membutuhkan. Buktikan bahwa kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik.
Sejak hari itu, Abu Jahil dan Abu Bakhil memang menjadi sedikit lebih dermawan dan tidak lagi begitu sombong, meskipun sesekali sifat lama mereka masih muncul. Namun setidaknya sepotong roti kering telah membuka mata hati mereka berkat kecerdikan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang riuh, di antara hiruk pikuk pasar dengan gemerlap istana Khalifah Harun ar-Rasyid, hiduplah seorang saudagar bernama Abu Bakhil. Namanya sudah cukup menggambarkan sifatnya. Ia adalah definisi hidup dari pelit dan serakah. Kekayaannya melimpah ruah. Tumpukan dinar dan dirhamnya memenuhi gedung-gedung besar, namun tak pernah sekalipun ia merasakan cukup. Setiap keping uang yang masuk seperti magnet yang menarik kepingan lainnya, tak pernah lepas dari genggamannya. Abu Bakhil selalu tampil dengan pakaian yang lusuh dan sobek di sana-sini, seolah ia adalah seorang fakir miskin. Ia sering mengeluh tentang harga-harga yang melambung tinggi dan pajak yang memberatkan, padahal ia adalah salah satu penyumbang terbesar kas kerajaan. Para tetangga dan pedagang lain seringkali geleng-geleng kepala melihat tingkahnya yang tak pernah berbagi, bahkan untuk sekadar memberi makanan yang layak bagi dirinya sendiri. Suatu sore yang terik, sebuah undangan tiba di kediaman Abu Bakhil. Undangan itu berasal dari Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri, mengundangnya untuk jamuan makan malam istimewa di istana. Abu Bakhil yang biasanya menolak segala bentuk undangan yang mungkin membutuhkan biaya darinya, merasakan kegelisahan sekaligus kegembiraan yang aneh. Mungkin saja Khalifah akan memberiku hadiah, pikirnya, matanya berbinar. Malam harinya Abu Bakhil datang ke istana dengan langkah yang ragu namun penuh harap. Ia melihat para bangsawan dan pejabat tinggi berbusana mewah, menikmati hidangan lezat yang disajikan di atas piring-piring emas dan perak. Abu Bakhil merasa asing di tengah kemewahan itu, namun pikirannya terus berputar pada kemungkinan ia bisa membawa pulang sesuatu dari jamuan tersebut. Ia tak menyadari Khalifah telah menyiapkan sebuah hadiah yang jauh lebih berharga dari sekedar dinar. Khalifah Harun ar-Rasyid yang telah lama mendengar desas-desus tentang keserakahan Abu Bakhil menyambutnya dengan senyum misterius. Setelah hidangan penutup disajikan, Khalifah berdiri dan mengumumkan sebuah permainan. "Wahai para tamu sekalian," katanya dengan suara lantang, "malam ini kita akan bermain sebuah permainan yang menguji keberanian dan keberuntungan. Barang siapa yang berhasil mengambil buah-buahan yang kutebarkan di kebun istana dalam waktu yang telah ditentukan, akan mendapatkan hadiah seberat buah-buahan tersebut dalam bentuk dinar emas." Para tamu bersorak gembira, namun Abu Bakhil terdiam. Pikirannya langsung dipenuhi perhitungan untung rugi. "Kebun istana luas sekali," gumamnya dalam hati. "Pasti banyak buah yang bisa kupungut. Ini kesempatan emas." Namun ada satu hal yang ia lupakan. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah seorang yang cerdik dan tak ada hadiah yang datang tanpa ujian yang setimpal. Semua bersiap untuk memungut buah. Muncullah sosok yang tak asing lagi bagi Khalifah, Abu Nawas, sang penyair dan penasehat yang jenaka. Abu Nawas dengan senyum khasnya membisikkan sesuatu kepada Khalifah. Khalifah tersenyum simpul dan mengangguk. "Dan untuk membuat permainan ini lebih menarik," kata Khalifah melanjutkan, "Abu Nawas akan turun serta. Namun ia tidak akan memungut buah, ia hanya akan mengamati." Abu Bakhil memandang Abu Nawas dengan curiga. Ia tahu Abu Nawas terkenal dengan tipu muslihat dan akalnya yang tajam. Pasti ada udang di balik batu ini, pikirnya. Namun bayangan tumpukan dinar emas yang mengiurkan lebih kuat daripada rasa curiganya. Ia segera bergegas menuju kebun, bersiap untuk menjadi yang pertama dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ketika aba-aba dimulai, para tamu berlari menuju kebun.
Abu Bahil dengan sigapnya mulai memungut buah-buahan yang berserakan di tanah. Matanya berbinar melihat apel, jeruk, dan delima yang berserakan. Ia memungutnya dengan tergesa-gesa, memenuhi keranjang yang telah disediakan. Namun ia tidak puas hanya dengan satu keranjang. Aku harus mendapatkan lebih banyak, pikirnya. Ia mulai mengisi kantong-kantong bajunya, bahkan lipatan serbannya. Semakin banyak buah yang ia kumpulkan, semakin besar pula keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Ia tak peduli dengan beratnya beban yang ia bawa, atau bagaimana buah-buahan itu terjatuh dan berceceran di kantong-kantongnya yang sudah penuh. Yang ada di benaknya hanya tumpukan dinar emas yang menantinya. Ia bahkan tidak sempat melihat para tamu lain yang mulai merasa lelah dan hanya membawa sedikit buah. Sementara itu, Abu Nawas hanya berdiri dekat pintu kebun, mengamati tingkah pola Abu Bahil yang senyum geli. Ia melihat bagaimana buah-buahan berjatuhan dari tangan Abu Bahil yang tak mampu menahan semua itu. Ia juga melihat bagaimana Abu Bahil terhuyung-huyung di bawah beban buah-buahan yang berlebihan, tetap memaksakan diri untuk terus memungut. Abu Nawas tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa keserakan akan membuat seseorang kehilangan akal sehat. Ia melihat Abu Bahil berlari ke sana kemari, berusaha memungut setiap buah yang ia lihat, tanpa menyadari bahwa ia kehilangan lebih banyak dari yang ia mendapatkan. Pemandangan itu adalah bukti nyata pepatah yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Waktu yang ditentukan khalifah akhirnya habis. Para tamu mulai berbaris memperlihatkan hasil pungutan mereka. Abu Bahil muncul terakhir, terengah-engah dan berkeringat deras. Pakaiannya kotor, beberapa buahnya hancur, dan ia hampir tak mampu berdiri tegak. Ketika keranjangnya ditimbang, ternyata isinya jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan. Banyak buah yang telah ia kumpulkan jatuh dan berceceran di sepanjang jalan karena tak mampu membawa dengan baik. Ia melihat para tamu lain yang hanya membawa sedikit buah namun dengan raut wajah lebih segar. Ia melihat tamu lain yang hanya membawa sedikit buah namun raut wajah lebih segar. Mereka tersenyum tipis melihat kondisi Abu Bahil. Seketika rasa penyesalan menyeruak dalam hati Abu Bahil. Ia terlalu serakah dan kini ia harus menanggung akibatnya. Seandainya aku hanya mengambil secukupnya, gumam lirih, pasti aku bisa membawa pulang lebih banyak. Khalifah Harun ar-Rasyid dengan nada bijak menatap Abu Bahil. Abu Bahil, katanya, kau telah berusaha keras, namun lihatlah hasil dari usahamu. Banyak buah yang kau kejar tak kau dapatkan, dan banyak pula yang kau gendong berciciran di sepanjang jalan. Bukankah begitu? Abu Bahil hanya bisa menunduk malu. Ini adalah pelajaran bagimu, lanjut Khalifah. Keserakahan seringkali membutakan mata seseorang. Keinginan untuk mendapatkan lebih banyak justru membuat kita kehilangan apa yang sudah kita miliki. Hidup ini seperti buah-buahan di kebun ini. Kau harus tahu kapan harus berhenti memungut dan puas dengan apa yang sudah engkau dapatkan. Karena jika tidak, apa yang kau gendong akan berciciran dan apa yang kau kejar tidak akan pernah kau dapat. Setelah Khalifah selesai berbicara, Abu Nawas melangkah maju. Ia membawa sebuah keranjang kecil yang ternyata berisi beberapa buah yang masih segar dan utuh. Tuanku Khalifah, kata Abu Nawas, izinkan hamba memberikan hadiah kepada Abu Bahil ini. Khalifah tersenyum, mengisyaratkan Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas menyerahkan keranjang buah itu kepada Abu Bahil. Ambillah buah-buahan ini, Abu Bahil, kata Abu Nawas dengan ramah. Ini adalah buah-buahan yang hamba kumpulkan setelah kau melewati kebun. Buah-buahan ini jatuh dari genggamanmu, dan hamba hanya memungutnya. Terkadang sesuatu yang kita anggap kecil dan sepele, jika dijaga dengan baik, akan jauh lebih berharga daripada apa yang kita kejar dengan ambisi buta. Abu Bahil memandangi keranjang buah yang diberikan Abu Nawas. Buah-buahan itu adalah bukti nyata dari keserakahannya.
Ia merasa malu namun juga tersentuh oleh kebaikan Abu Nawas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Abu Bakhil merasakan sesuatu yang bukan nafsu akan harta, rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa harta yang berlimpah tidak akan pernah bisa memberi kedamaian hati. Sejak hari itu, Abu Bakhil memang tidak langsung berubah menjadi dermawan, namun ia mulai merenungkan makna kekayaan dan kebahagiaan sejati. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari di Baghdad mulai menyinari atap-atap rumah dengan sinarnya yang keemasan. Di sebuah warung kopi sederhana, Abu Nawas duduk santai, menyesap kopinya sambil mendengarkan celotehan para pedagang. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya, seolah ada ide berlian yang baru saja menetes di benaknya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang prajurit istana dengan langkah tergesa-gesa menghampiri Abu Nawas. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia menyampaikan titah mendadak dari Raja Harun ar-Rasyid yang meminta kehadiran Abu Nawas segera di istana. Abu Nawas tanpa banyak bertanya, hanya tersenyum tipis dan bergegas mengikuti prajurit tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut oleh Raja Harun ar-Rasyid yang tampak gusar. "Abu Nawas," ujar raja dengan nada berat, "negeriku sedang dilanda musibah aneh. Setiap malam permata-permata dari mahkota pusakaku mendadak hilang tanpa jejak. Para pengawal sudah memerintahkan untuk berjaga ketat, namun pencurian itu terus berlanjut. Bisakah kamu memecahkan misteri ini?" Abu Nawas mengamati raja dengan seksama. Ia tahu betul bahwa ini bukan sekadar kasus pencurian biasa. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam di balik hilangnya permata-permata itu. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda Raja, izinkan hamba memikirkan hal ini sejenak. Namun sebelum itu, hamba membutuhkan waktu semalam untuk mengamati keadaan di istana ini tanpa gangguan." Raja Harun ar-Rasyid menyetujui permintaan Abu Nawas, meskipun ia sedikit ragu dengan cara penyelesaian masalah yang tidak biasa ini. Abu Nawas kemudian meminta izin untuk menempati sebuah ruangan kecil di dekat pembendaharaan istana, dan hanya meminta satu hal aneh, sebuah obor dan secangkir kopi. Para pengawal istana saling berpandangan, bingung dengan permintaan Abu Nawas yang tak masuk akal ini. Sepanjang malam, Abu Nawas terlihat duduk termenung di dalam ruangan gelap tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan. Namun keesokan paginya, dengan senyum kemenangan, ia menghadap raja dan berkata, "Baginda Raja, hamba telah menemukan pelakunya. Namun, untuk mengungkapnya, Baginda harus bersedia melakukan satu hal yang sangat sederhana." "Apa yang harus kulakukan, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas kemudian meminta raja untuk mengeluarkan perintah kepada seluruh pelayan istana agar tidak ada seorang pun yang menyentuh, bahkan sekadar melirik pintu perbendaharaan selama 3 hari 3 malam. Raja mengerutkan kening, bingung dengan perintah aneh ini, namun tetap menyetujui demi mencari tahu dalang dibalik hilangnya permata-permata itu. Para pelayan istana pun mengetahui perintah raja, meskipun mereka saling berbisik dan bertanya-tanya. Mereka menduga Abu Nawas sedang menjalankan sihir atau ritual aneh untuk mengusir roh-roh jahat yang mungkin mencuri permata. Suasana di sekitar pemendaharaan menjadi tegang, diselimuti aura misteri yang diciptakan oleh perintah Abu Nawas. Pada malam kedua, Abu Nawas diam-diam mengawasi setiap sudut istana, terutama area di sekitar pemendaharaan. Ia tidak memasang perangkap fisik yang rumit, melainkan mengandalkan pengamatannya yang tajam. Ia memperhatikan bahwa salah seorang pelayan wanita yang bertugas membersihkan area dekat pemendaharaan setiap pagi
selalu tampak tergesa-gesa dan menghindari tatapan mata para penjaga setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ada aura kecemasan yang terpancar darinya, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan pelayanan lain. Abu Nawas juga menyadari bahwa setiap kali ia memeriksa area di luar pembendaharaan pada pagi hari, ia menemukan jejak debu halus yang sedikit berbeda di dekat jendela kecil yang menghadap ke taman belakang istana. Jendela itu seharusnya selalu tertutup rapat. Kecurigaannya semakin menguat. Ia kemudian meminta salah seorang pengawal kepercayaan raja untuk diam-diam menaburkan serbuk sari bunga berwarna cerah di ambang jendela perbendaharaan pada malam ketiga, tanpa sepengetahuan pelayan lainnya. Keesokan paginya, seperti biasa, pelayan wanita itu datang untuk membersihkan area tersebut. Abu Nawas dan beberapa pengawal yang telah diberitahu raja diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Setelah pelayan itu menyelesaikan pekerjaan dan bergegas pergi, Abu Nawas segera memeriksa ambang jendela yang menemukan jejak serbuk sari berwarna cerah yang mengarah ke taman belakang. Ia kemudian mengikuti jejak samar itu dan menemukan setumpuk kecil permata yang disembunyikan di balik semak-semak samar yang rimbun. Ketika pelayan itu dipanggil menghadap raja, Abu Nawas menunjukkan jejak serbuk sari yang sama di ujung jarinya, yang pasti ia dapatkan saat membuka jendela untuk menyembunyikan permata curiannya. Terpojok dengan bukti yang tak terbantahkan, pelayan wanita itu akhirnya mengaku ia telah memanfaatkan kelalaian para penjaga yang lebih fokus pada pintu utama pembendaharaan dan secara diam-diam membuka jendela kecil di malam hari untuk mengambil permata, lalu menyembunyikannya di taman sebelum membawanya keluar istana secara bertahap. Raja Harun ar-Rasyid kembali dibuat kagum oleh ketelitian dan kemampuan observasi Abu Nawas yang berhasil mengungkap kejahatan hanya dengan mengandalkan akal dan pengamatan yang cermat. Setelah mengetahui seluruh kebenarannya, Raja Harun ar-Rasyid tidak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap Abu Nawas. Ia berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas dengan bangga. "Abu Nawas," kata raja, "kau memang tiada duanya. Dengan akalmu yang cerdik, kau berhasil mengungkap kejahatan yang tak terpecahkan oleh para pengawalku. Katakan apa yang kau inginkan sebagai hadiah atas jasamu ini." Para menteri dan pembesar istana yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan, menduga Abu Nawas akan meminta emas, perak, atau jabatan tinggi. Namun Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Tatapan matanya menunjukkan bahwa ia telah memikirkan ini jauh sebelumnya. Ia tahu betul nilai dari kebijaksanaan, dan ia tidak akan menukarnya dengan harta benda yang fana. "Ampun Baginda," jawab Abu Nawas dengan rendah hati. "Hamba tidak meminta emas, permata, atau jabatan. Hamba hanya meminta Baginda untuk menuliskan sebuah dekret resmi yang menyatakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut hamba di hadapan Baginda dan seluruh rakyat Baghdad akan bernilai 1000 dinar. Dan setiap kali hamba berbicara, Baginda harus segera membayarnya." Seluruh istana hening. Para pembesar saling berbisik tidak percaya dengan permintaan aneh Abu Nawas. Mereka menganggapnya gila, minta bayaran untuk setiap kata yang diucapkan. Raja Harun ar-Rasyid sendiri terkejut. Namun setelah beberapa saat ia tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari bahwa permintaan Abu Nawas adalah sebuah lelucon cerdas yang justru menegaskan betapa berharganya setiap nasihat dan pemikiran yang keluar dari mulut Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid menepati janjinya. Sebuah dekret resmi dikeluarkan dan kabar tentang kata-kata emas Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Sejak saat itu, setiap kali Abu Nawas berbicara di hadapan raja, raja akan segera memerintahkan bendahara untuk membayar 1000 dinar. Ia membuat para menteri berpikir 2 kali sebelum meminta pendapat Abu Nawas, atau bahkan hanya sekedar berbincang santai dengannya.
karena setiap kata yang diucapkannya berarti pengeluaran besar bagi kerajaan. Abu Nawas tidak pernah menyombongkan diri dengan kekayaan barunya. Ia tetap hidup sederhana, menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang miskin dan menuntut ilmu. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan adalah harta yang tak ternilai harganya, bahkan lebih mahal dari permata terindah sekalipun, dan bahwa kata-kata seorang yang bijak meskipun tidak berwujud mampu mengubah dunia dan dihargai jauh lebih tinggi daripada tumpukan emas. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika matahari baru saja menyentuh menara masjid, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi kurma di beranda rumahnya yang sederhana. Pikirannya melayang-layang, mungkin sedang merangkai pantun baru atau rencana lelucon berikutnya. Tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam kebanggaan tiba di depan pintu. Menatapnya sedikit terengah-engah seolah membawa berita penting. Abu Nawas dengan senyum khasnya mempersilakan pengawal itu masuk. "Gerangan apakah Tuan Pengawal yang terhormat datang sepagi ini? Apakah Sultan rindu akan puisi-puisi hamba yang menyejukkan hati? Ataukah ada masalah di dapur istana yang membutuhkan bantuan kebijaksanaan?" Gurau Abu Nawas, membuat pengawal itu sedikit tersipu. Pengawal itu kemudian menyampaikan bahwa Sultan Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk membuat acara jamuan penting malam nanti. Mendengar undangan itu, senyum Abu Nawas sedikit memudar. Ia tahu betul bahwa jamuan Sultan selalu diisi dengan hiburan, termasuk tarian. Dan ada satu hal yang paling dihindari Abu Nawas, menari. Gerakan kaku, irama sering meleset, dan ia selalu merasa seperti tiang kayu yang dipaksa bergoyang. Membayangkan dirinya dengan keramaian di bawah sorotan lampu minyak membuatnya bergeridik. "Menari ya menari," gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri setelah pengawal itu pergi. Kenapa bukan diminta membuat teka-teki saja, atau mungkin diminta menafsirkan mimpi buruk wazir? Mengapa harus hal yang paling tidak bisa aku lakukan? Ia mulai memutar otak, mencari cara agar terhindar dari aib menari di hadapan sultan dan para pembesar kerajaan. Seharian itu Abu Nawas mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia mencoba beberapa gerakan tarian di depan cermin, namun hasilnya sungguh memprihatinkan. Kaki-kaki seolah memiliki pikiran sendiri, tangan-tangan bergerak tak beraturan, dan ia hampir saja menabrak vas bunga kesayangannya. Ia menghela napas panjang, kepalanya pening. "Pasti ada cara," bisik Abu Nawas pada angin sore yang berhembus pelan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, sebuah ide yang begitu absurd namun mungkin saja berhasil. Ide itu melibatkan pengamatan cermat terhadap lingkungan, sedikit akting, dan banyak keberanian. Dengan senyum nakal yang kembali menghiasi wajahnya, Abu Nawas merasa sedikit lebih lega. Malam tiba, dan istana Baghdad bersinar terang dengan ratusan lampu minyak. Aroma rempah-rempah dan masakan lezat menguar di segala penjuru, berpadu dengan alunan musik gambus yang merdu. Abu Nawas tiba di istana dengan pakaian terbaiknya, namun raut wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan yang coba ia sembunyikan di balik senyuman ramahnya. Ia disambut oleh beberapa pembesar yang mengenalinya sebagai sosok yang cerdas dan penuh kejutan. Saat berjalan menuju ruang jamuan, mata Abu Nawas tidak henti-hentinya meneliti setiap sudut lantai, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Berapa kali ia bahkan membungkuk, pura-pura mengikat sendalnya yang padahal sudah terikat rapi. Para pelayan dan tamu lain melihat tingkah anehnya, namun tak ada yang berani bertanya. Mereka sudah maklum dengan keanehan-keanehan Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan lelucon cerdas. Setelah hidangan utama disajikan dengan disantap dengan lahap, Sultan Harun ar-Rasyid memberi isyarat agar hiburan dimulai.
Para penari istana yang anggun dan gemulai mulai menunjukkan keahlian mereka, memukau para tamu dengan gerakan yang lincah dan harmonis. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Kemudian Sultan menoleh ke arah Abu Nawas dengan senyum menggoda. "Abu Nawas, sahabatku, bukankah engkau juga ingin menunjukkan keahlian menarimu? Pasti akan sangat menarik melihat gerakan-gerakan yang penuh kejutan," kata Sultan, disambut tawa kecil dari para hadirin. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia takutkan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan perlahan. Abu Nawas melangkah maju di tengah ruangan, di mana lantai marmer yang licin terhampar luas. Para pemusik mulai memainkan irama yang lebih cepat, namun Abu Nawas tetap berdiri kaku. Ia mencoba mengangkat satu kakinya, namun seolah-olah kakinya menempel kuat pada lantai. Gerakannya sangat canggung, tidak sinkron dengan musik. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengerutkan kening, sedikit bingung dengan penampilan Abu Nawas yang tidak biasa. "Ada apa, Abu Nawas? Mengapa gerakanmu begitu kaku? Apakah engkau sakit?" tanya Sultan, mencoba menahan senyum. Abu Nawas kemudian menoleh ke arah Sultan dengan raut wajah serius, seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. "Ampun Baginda Sultan yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara lantang. Menghentikan alunan musik, semua mata tertuju padanya. "Hamba tidak sakit, Baginda. Hanya saja hamba merasakan sesuatu yang sangat aneh dengan lantai di istana megah ini." Sultan dan para tamu saling berpandangan, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjongkok, mengamati lantai dengan seksama seolah-olah ia seorang arsitek yang sedang memeriksa kerusakan. Ia bahkan menekan-nekan beberapa bagian lantai dengan jari-jarinya, seolah merasakan getaran aneh. Kemudian ia bangkit kembali, menggelengkan kepalanya dengan dramatis dan menunjuk ke arah sudut ruang. "Baginda," ujar Abu Nawas, menatap Sultan dengan ekspresi prihatin. "Hamba sungguh takjub dengan kemewahan istana ini. Namun hamba harus menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan Baginda sekalian. Lantai marmer di ruangan tamu ini sesungguhnya miring." Pernyataan Abu Nawas ini sontak membuat riuh seisi ruangan. Para tamu saling berbisik, beberapa bahkan menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menjaga kewibawaannya. "Miring? Apa maksudmu, Abu Nawas? Istana ini dibangun oleh arsitek terbaik di seluruh penjuru negeri." Abu Nawas mengangguk yakin. "Betul, Baginda. Namun mungkin ada perhitungan yang luput. Setiap kali hamba mencoba bergerak, hamba merasa seolah-olah akan terjatuh karena kemiringan yang tak terlihat ini. Inilah sebabnya hamba tidak bisa menari dengan luas." Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan untuk membawa seember air. Dengan hati-hati ia menuangkannya sedikit air ke atas lantai di beberapa titik. Dan benar saja, air tersebut perlahan-lahan mengalir ke arah sudut tertentu, seolah mengikuti kemiringan yang tak kasat mata. Para tamu bahkan Sultan terdiam menyaksikan fenomena tersebut. "Lihat Baginda," kata Abu Nawas, menunjukkan aliran air. Air tidak pernah berbohong, ia selalu mengikuti kemiringan, dan jika air saja kesulitan menahan dirinya, apalagi hamba yang hanya seorang manusia biasa. Sultan Harun ar-Rasyid menatap aliran air itu, lalu menatap Abu Nawas, dan akhirnya ia tersenyum tipis, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Setelah demonstrasi kemiringan lantai oleh Abu Nawas, suasana di ruangan jamuan menjadi campur aduk. Beberapa pembesar istana yang dikenal kaku dan menjunjung tinggi tradisi mulai berbisik-bisik tidak setuju. Mereka menganggap Abu Nawas hanya mencari-cari alasan untuk tidak menari, dan tuduhannya terhadap arsitektur istana adalah sebuah penghinaan. Wajah-wajah mereka memerah menahan amarah.
Di sisi lain, banyak tamu yang justru terhibur dengan akting Abu Nawas yang meyakinkan. Mereka saling menyenggol, menahan tawa, dan berbisik bahwa Abu Nawas memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sultan Harun al-Rasyid berdiri tampak mengamati reaksi semua orang. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main, tapi caranya selalu tak terduga. Abu Nawas, ujar Sultan Harun al-Rasyid. Suaranya tenang namun mengandung sedikit nada geli. Jika lantai ini memang miring, mengapa tidak ada yang menyadarinya selama ini? Dan mengapa hanya engkau yang kesulitan menari? Pertanyaan Sultan ini membuat beberapa pembesar yang tidak setuju tersenyum puas, merasa bahwa Abu Nawas akan terpojok. Abu Nawas tersenyum licik. Ampun Baginda, justru karena lantai ini miringnya begitu halus, sehingga hanya penari yang sangat peka terhadap keseimbangan seperti hamba yang bisa merasakannya. Atau mungkin juga para penari istana yang mulia itu sudah terbiasa menari di atas lantai miring, sehingga mereka terlihat luas seperti tidak ada apa-apa. Jawaban ini memancing tawa dan beberapa hadirin yang memahami maksud sindiran Abu Nawas. Sultan Harun al-Rasyid yang kini sepenuhnya memahami akal-akalan Abu Nawas memutuskan untuk bermain bersamanya. Baiklah Abu Nawas, kata Sultan. Jika memang lantai ini miring, maka engkau tidak bisa disalahkan jika gerakanmu kaku. Namun bagaimana jika kita buktikan sekali lagi? Maukah engkau mencoba menari di bagian lantai yang lain yang menurutmu rata? Tantangan Sultan ini membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Sultan akan membalikkan argumennya dengan cara seperti itu. Namun Abu Nawas adalah Abu Nawas. Ia menerima tantangan tersebut dengan senyum percaya diri, meskipun dalam hati ia mulai memikirkan trik berikutnya. Ia melangkah ke bagian lain dari ruang jamuan, tempat yang ia anggap lebih rata. Abu Nawas berdiri di depan lantai yang lain, pura-pura memeriksa kemiringan dengan cermat. Ia bahkan melompat-lompat kecil beberapa kali, seolah menguji stabilitas. Para pemusik kembali memainkan irama yang bersemangat. Abu Nawas mulai bergerak, kali ini dengan sedikit lebih luas. Namun tetap saja gerakannya jauh dari kata anggut. Ia masih terlihat kaku dan sedikit kikuk, meskipun tidak seburuk sebelumnya. Para tamu memperhatikan dengan seksama. Beberapa mulai berbisik. Tampaknya memang sedikit lebih baik, sementara yang lain masih menahan tawa. Sultan Harun al-Rasyid mengamati dengan cermat. Senyum geli tak lepas dari wajahnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang berusaha keras untuk mempertahankan alasannya, meskipun hasilnya tidak selalu meyakinkan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti menari. Sedikit terengah-engah, ia menatap Sultan dengan ekspresi kemenangan. Baginda, katanya, di bagian ini memang tidak miring, di bagian sebelumnya, namun tetap saja kemiringannya masih terasa bagi penari seperti hamba. Tetapi hamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan Baginda. Sultan Harun al-Rasyid tidak bisa lagi menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh sebagian besar tamu yang sudah tidak bisa menahan geli mereka. Abu Nawas, kata Sultan dari sela-sela tawanya. Engkau memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sungguh engkau berhasil membuatku terhibur dengan drama lantai miringmu ini. Sultan Harun al-Rasyid memerintahkan pelayan untuk memberikan sekantung keping emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kecerdikan dan hiburannya. Ambillah ini, Abu Nawas, ini adalah upah atas kemampuanmu yang luar biasa dalam memutar otak dan menghibur kami semua bahkan dengan alasan lantai miring sekalipun. Ucap Sultan sambil tersenyum. Cerita selanjutnya. Matahari Baghdad siang itu terasa terik menyengat, namun keramaian pasar tak pernah surut.
Di salah satu sudut warung kopi yang sederhana, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopinya. Sesekali membalas sapaan para pedagang yang lewat. Ia menikmati hiruk-pikuk kota. Pikirannya melayang-layang mencari inspirasi untuk usilnya yang baru. Tiba-tiba pandangannya terpaku pada dua sosok yang baru saja memasuki pasar. Pertama, Abu Jahil. Seorang saudagar kaya dengan jubah sutra yang mencolok dan sorban yang tinggi menjulang, melangkah dengan dada membusung seolah seluruh dunia adalah miliknya. Ia berbicara dengan suara lantang, sesekali tertawa terbahak-bahak tanpa peduli siapa yang mendengarkannya, memamerkan perhiasan yang melingkar di jari-jarinya. Tak jauh di belakang Abu Jahil, langkah gontai Abu Bahil terlihat kontras. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusut, dan ia tampak terlalu menghitung setiap langkah seolah takut uangnya akan berkurang jika berjalan terlalu cepat. Ia selalu membawa tas kulit kecil yang digenggam erat-erat, seolah isinya adalah harta karun yang tak ternilai. Padahal orang-orang tahu Abu Bahil sangat enggan mengeluarkan uang sepeser pun. Abu Nawas tersenyum tipis. Duit sempurna untuk sebuah eksperimen, gumamnya pelan. Ia sudah lama mendengar tentang kekikiran Abu Bahil yang legendaris dan kesombongan Abu Jahil yang tak ada duanya. Abu Nawas merasa sudah waktunya bagi mereka berdua untuk mendapatkan sedikit pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebutir kurma kering tergeletak di meja, sisa dari kudapan paginya. Abu Nawas memandangi kurma itu dengan seksama. Jari telunjuknya mengetuk-ngetuk dagu. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba melintas di benaknya. Begitu sederhana namun berpotensi sangat lucu dan memuaskan. Dengan sebutir kurma ini, bisiknya pada diri sendiri, aku akan membuat Abu Jahil melupakan kesombongannya dan Abu Bahir melepaskan kekikirannya, walau hanya sesaat. Senyum licik terukir di wajah Abu Nawas. Ia tahu kali ini tidak akan mudah, namun tantangan itulah yang membuatnya bersemangat. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai mengamati kedua targetnya dengan lebih seksama. Ia mengikuti Abu Jahil ke pasar, mencatat bagaimana ia memperlakukan para pedagang kecil dengan angkuh, menawar harga serendah-rendahnya seolah-olah barang dagangan mereka tak bernilai. Abu Jahil seringkali membuang-buang makanan enak hanya karena sedikit cacat, menunjukkan betapa berlimpahnya harta yang ia miliki. Di sisi lain, Abu Nawas juga menguntit Abu Bahil. Ia melihat Abu Bahil selalu memiliki barang yang paling murah, bahkan kualitasnya sangat buruk. Abu Bahir seringkali pura-pura batu atau mengeluh sakit perut agar tidak perlu membayar makanan atau minuman yang ditawarkan padanya. Bahkan untuk urusan kecil, ia selalu mencari cara untuk menghindar dari pengeluaran. Setelah beberapa hari mengamati, Abu Nawas merasa sudah cukup mengumpulkan data. Ia menyusun rencana yang rumit, namun tanpa alami. Pertama, ia akan mendekati Abu Bahil dengan dalil meminta bantuan. Sebuah trik yang ia tahu akan membuat Abu Bahil sangat tidak nyaman. Aku akan menyiapkan sebuah panggung kecil di taman kota, pikir Abu Nawas. Di sana, dengan alasan yang sangat meyakinkan, aku akan membuat mereka berdua bertemu dan tanpa sadar terlibat dalam tipuanku. Ia membayangkan reaksi mereka dan senyumnya semakin lebar. Peralatan yang dibutuhkan Abu Nawas sangatlah sederhana. Sebutir kurma kering yang ia simpan rapi, sebuah cawan kecil, dan sebuah sapu tangan bersih. Kurma itu adalah inti dari rencananya, simbol dari apa yang akan ia tukarkan. Ini bukan hanya tentang kurma, gumam Abu Nawas sambil memegang kurma itu. Ini tentang pelajaran tentang nilai sejati dari sesuatu, dan betapa konyolnya kesombongan dan kekikiran. Ia merasa yakin bahwa rencananya akan berjalan lancar, dan Baghdad akan mendapatkan hiburan yang baru. Suatu sore, Abu Nawas sengaja bertemu Abu Bahil di dekat pintu gerbang kota.
Dengan wajah malas, Abu Nawas mendekati Abu Bakhil. "Wahai Tuan Abu Bakhil yang budiman," katanya dengan suara lembut. "Hamba sedang dalam kesulitan besar. Ayah hamba jatuh sakit dan kami butuh uang untuk membeli obat-obatan. Bisakah Tuan sudi meminjamkan hamba beberapa dirham?" Abu Bakhil seperti yang sudah diperkirakan Abu Nawas langsung pucat pasi. Ia gelagapan mencari alasan untuk menolak. "Tenggorokanku sakit. Aku juga sedang tidak punya uang, Abu Nawas," katanya sambil memegangi dadanya, pura-pura sakit keras. Melihat reaksi Abu Bakhil, Abu Nawas pura-pura menghela napas panjang. "Baiklah Tuan, jika begitu setidaknya bisakah Tuan ikut hamba ke taman kota? Ada seorang tabib kenalan hamba yang mungkin bisa membantu, dan dia berjanji akan datang ke sana sore ini." Abu Bakhil yang selalu ingin mendapatkan sesuatu secara gratis dan takut jika menolak ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengobatan gratis, akhirnya setuju dengan enggan. Mereka pun berjalan menuju taman kota. Di sana Abu Nawas telah menyiapkan tempat duduk di bawah pohon rindang. Tak lama kemudian Abu Jahil lewat. Dengan sengaja Abu Nawas melambaikan tangan ke arah Abu Jahil. "Wahai Tuan Abu Jahil, sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda di sini." Abu Jahil yang selalu senang menjadi pusat perhatian dengan angkuh mendekati mereka. "Ada apa ini Abu Nawas? Apa gerangan yang membuatmu mengganggu ketenanganku?" tanyanya dengan nada meremehkan. Tanpa sedikit pun melirik Abu Bakhil yang berdiri gemetaran di samping Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum misterius. "Tuanku berdua," katanya dengan suara yang dibuat seolah-olah penting. "Saya baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga dan saya ingin kalian berdua menjadi saksi. Sesuatu yang nilainya melebihi emas dan perak." Abu Jahil tampak tertarik, sementara Abu Bakhil semakin gelisah, khawatir akan ada biaya yang harus ia tanggung. Abu Nawas mengeluarkan sebutir kurma kering dari dalam saku bajunya. Ia memegang kurma itu dengan hati-hati, seolah benda itu adalah permata paling langka di dunia. "Kurma ini," katanya, "adalah kurma yang sangat istimewa. Dikatakan bahwa siapapun yang mampu menukarkan sesuatu yang sangat berharga dengan kurma ini, keberuntungan tak terhingga dan hati yang lapang." Abu Jahil tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, apa-apaan ini Abu Nawas? Sebutir kurma kering, omong kosong semacam apa ini?" Abu Bakhil di sisi lain matanya langsung berbinar. "Apa itu benar Abu Nawas? Kurma itu bisa membuat hati lapang? Berapa harganya? Aku tidak punya uang." Abu Nawas menatap Abu Jahil dengan serius. "Wahai Tuan Abu Jahil, bersediakah Tuan menukar kesombongan Tuan dengan kurma ini? Lepaskanlah sejenak sikap angkuh Tuan dan rasakan nikmatnya kerendahan hati." Abu Jahil terdiam, terkejut dengan tawaran itu. Ia ingin menolak, namun rasa penasaran dan harga dirinya sebagai orang kaya yang selalu punya segalanya membuatnya berpikir dua kali. Kemudian Abu Nawas menoleh ke Abu Bakhil. "Tuan Abu Bakhil, bersediakah Tuan menukar kekikiran Tuan dengan kurma ini? Untuk sejenak saja, lupakan hasrat untuk menyimpan setiap keping dirham, dan biarkan kebaikan mengalir." Abu Bakhil melongo. Menukar kekikiran, ini adalah hal yang paling sulit baginya. "Jika kalian berdua bersedia melakukan itu," lanjut Abu Nawas, "maka kurma ini akan menjadi milik kalian. Kalian bisa memakannya bersama dan rasakanlah sendiri keajaibannya. Jika kalian berdua bersedia melakukan itu," lanjut Abu Nawas, "maka kurma ini akan menjadi milik kalian. Kalian bisa memakannya bersama dan merasakan sendiri keajaibannya." Abu Jahil merasa tertantang. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Abu Bakhil. Sementara Abu Bakhil, walaupun keberatan, ia sangat tertarik dengan janji hati yang lapang dan keberuntungan tak terhingga yang disebut oleh Abu Nawas. Sesaat keheningan menyelimuti taman. Angin berdesis pelan, seolah menunggu keputusan kedua saudagar itu.
Abu Nawas menatap mereka bergantian. Senyum tipis masih terukir di bibirnya. Ia tahu saat-saat paling lucu akan segera tiba. Abu Jahil yang terbiasa memerintah dan tidak pernah direndahkan, tiba-tiba merasa kikuk. Ia mencoba tersenyum, sebuah tindakan yang jarang ia lakukan dengan tulus. "Baiklah Abu Nawas," katanya dengan suara yang sedikit lebih rendah dari biasanya. "Untukmu, aku akan mencoba. Apa yang harus kulakukan?" Ia merasa sedikit canggung, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Abu Bahil di sisi lain menelan ludah, menukar kekikiran. Ia ragu-ragu, tangannya gemetar. "Bagaimana caranya Abu Nawas? Apa aku harus membagikan semua uangku?" Abu Nawas menggeleng. "Tidak, Tuan Abu Bahil. Cukup dengan berbagi senyum tulus dan satu patah kata kebaikan kepada orang yang membutuhkan hari ini. Dan yang paling penting, makanlah kurma ini tanpa berpikir tentang nilainya." Abu Nawas menyerahkan kurma itu kepada mereka. "Sekarang makanlah bersama dan rasakanlah sendiri perubahannya." Abu Jahil mengambil separuh kurma dengan sedikit ragu. Sementara Abu Bahil mengambil separuh sisanya dengan tatapan tak percaya. Mereka berdua makan kurma itu dan sesuatu menakjubkan terjadi. Abu Jahil yang biasanya bermuka masam tiba-tiba tersenyum lebar. Senyum yang tulus, bukan senyum angkuh. Ia merasa beban di pundaknya sedikit berkurang, seolah-olah ia bisa bernapas lebih lega. Sementara itu Abu Bahil yang selalu tegang tiba-tiba merasakan kehangatan di dadanya. Ia merasa ringan dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia tidak memikirkan uang sepeser pun. Abu Jahil menatap Abu Bahil dan tanpa sadar ia menawarkan salah satu perhiasan kepada Abu Bahil. "Wahai saudaraku," katanya, "perhiasan ini terlihat cocok untukmu. Ambillah." Abu Bahil terkejut, namun entah mengapa ia tidak menolak. Ia bahkan tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas yang menyaksikan semua itu tidak bisa menahan tawanya. Ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang lepas dan penuh kemenangan. Abu Jahil dan Abu Bahil yang masih di dalam pengaruh keajaiban kurma ikut tertawa bersamanya. Entah mengapa merasa senang. Mereka belum menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh Abu Nawas. Dengan sebutir kurma kering, Abu Nawas telah menukar kesombongan Abu Jahil dan kekikiran Abu Bahil, setidaknya untuk hari ini. Dan pelajaran itu, walau datang dari sebuah lelucon, akan selalu terukir di hati mereka. Cerita selanjutnya. Udara Baghdad di suatu pagi yang cerah dipenuhi hiruk-pikuk pasar. Di tengah keramaian itu, masuklah seorang saudagar Persia yang gagah. Abu Jahil namanya, dengan rombongan unta bermuatan barang dagangan. Ia dikenal angkuh dan kerap meremehkan siapa saja yang dianggapnya tak selepel. Dengan jubah sutra berkilauan dan sorban mahal, Abu Jahil berjalan menyusuri pasar. Memandang rendah para pedagang kecil. Ia sesekali meludah sembarangan, menunjukkan arogansi yang tak terbendung. Pasar ini paus sekali. Mana ada barang berkualitas di tempat seperti ini? Gerutnya keras-keras, memastikan semua orang mendengarnya. Tak jauh dari tempat Abu Jahil berdiri, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah kedai kopi. Menyeruput kopinya sambil sesekali melemparkan senyum jenaka kepada para pelanggan. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun matanya memancarkan kecerdasan dan kenakalan yang tak terduga. Sebuah rencana licik mulai terbentuk di benaknya saat ia melihat tingkah pola Abu Jahil. Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya dan perlahan mendekati rombongan Abu Jahil. Dengan sengaja ia tersandung dan menjatuhkan beberapa buah kurma di dekat kaki unta sang saudagar.
"Astagfirullah, maafkan hamba Tuan. Unta ini sangat gagah, sampai-sampai hamba tidak sadar telah menghalangi jalannya," kata Abu Nawas dengan nada pura-pura kagum. Padahal matanya melirik sekilas ke arah Abu Jahil yang mencibir. Abu Jahil menatap Abu Nawas dengan pandangan meremehkan. "Hanya seorang pengemis yang ceroboh. Minggir kau," hardiknya. Namun Abu Nawas tak gentar. Ia malah tersenyum tipis dan berkata, "Ah, Tuan Saudagar terlalu merendah. Unta Tuan ini sungguh istimewa. Konon unta pilihan bisa membaca pikiran dan bahkan melakukan hal yang tak terduga." Merasa tertantang oleh ucapan Abu Nawas, Abu Jahil tertawa mengejek. "Omong kosong. Unta hanyalah unta. Apa yang bisa dilakukannya selain mengangkut barang dan makan rumput?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja, jika Tuan tak percaya, bagaimana jika kita buktikan? Besok pagi, di alun-alun kota, biarkan unta Tuan menunjukkan keistimewaannya." Tantangan pun diterima dengan sombong oleh Abu Jahil. Pagi berikutnya, alun-alun kota Baghdad ramai dipenuhi penduduk yang penasaran. Kabar tentang tantangan Abu Nawas dan Abu Jahil telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Abu Nawas datang dengan penampilan biasa, namun membawa sebuah karung kecil dan senyum licik yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia terlihat tenang dan percaya diri. Ia menata beberapa benda kecil di hadapan unta Abu Jahil yang tampak kebingungan. Dengan gerakan pelan, Abu Nawas seolah-olah berbisik ke telinga unta, padahal ia sedang menyusun strategi. Mata-mata penonton menuju kepadanya, menantikan pertunjukan yang dijanjikan. Abu Jahil berdiri angkuh di samping untanya, sesekali menyeringai ke arah Abu Nawas. "Baiklah, pengemis, tunjukkan keajaiban unta itu," ejeknya. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, lalu dengan lantang ia berkata, "Wahai unta yang mulia, tunjukkan pada kami semua siapa di antara kita yang paling jujur dan berhati mulia." Mengejutkan semua orang, unta tersebut tiba-tiba menjatuhkan lidahnya tepat ke arah sandal Abu Jahil. Abu Jahil terkesiap. Wajahnya memerah padam menahan malu dan amarah. Gelak tawa pun pecah di antara para penonton. Abu Nawas hanya mengangkat bahu, seolah berkata, "Lihatlah, unta ini memang cerdas." Abu Jahil mencoba menguasai diri. "Ia hanya kebetulan," teriaknya. Namun suaranya terdahulu gugup. Abu Nawas mendekati unta itu lagi. Lalu dengan suara lebih keras ia berkata, "Baiklah, wahai unta yang sakti, tunjukkanlah lagi siapa di antara kita yang paling banyak membual dan paling sering meludah sembarangan." Kali ini unta itu kembali meludah, dan ludahnya mendarat tepat di jubah mahal Abu Jahil. Kali ini ludahnya lebih banyak dan mengenai bagian depan jubahnya. Sontak seluruh alun-alun meledak dalam tawa yang lebih riuh. Abu Jahil dengan jubah penuh ludah dan wajah merah padam tak bisa berkata-kata. Ia ingin menyangkal, namun bukti ada di depan mata. Ia baru saja menjilat ludah sendiri, dalam arti kiasan, karena arogansi telah dipermalukan oleh seekor unta. Keheningan sesaat melanda alun-alun setelah tawa mereda. Semua mata tertuju pada Abu Jahil yang kini tampak sangat menyedihkan. Jubahnya kotor, wajahnya pucat pasi, dan ia tak berani menatap siapapun. Harga dirinya hancur berkeping-keping di hadapan seluruh penduduk Baghdad. Ia yang selalu membanggakan diri, kini dipermalukan oleh kecerdikan Abu Nawas dan kesaksian seekor unta. Abu Jahil merasa seolah-olah seluruh dunia menertawakannya. Ia sadar tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Ia telah sesumbar dan kini harus membayar mahal kesombongannya. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa lemas dan malu membuatnya terpaku di tempat.
Abu Nawas mendekati Abu Jahil dengan senyum kemenangan. "Bagaimana Tuan Saudagar? Tidakkah unta Tuan ini sungguh luar biasa?" Abu Jahil mengertakkan gigi, namun ia tahu ia harus mengakui kekalahannya. Dengan suara bergetar dan sangat pelan, hampir tak terdengar, ia berucap, "Baiklah, kau menang Abu Nawas. Untamu sungguh istimewa." Para penonton menahan napas. Mereka tidak menyangka Abu Jahil akan mengucapkan pujian itu. Ini adalah momen langka di mana kesombongan harus tunduk pada kecerdasan. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Bukan untukku Tuan, tetapi unta Tuan sendiri yang berbicara kebenaran. Ia hanya perlu sedikit bantuan untuk mengungkapkannya." Meskipun terpaksa, pujian Abu Jahil terhadap Abu Nawas menjadi perbincangan hangat di Baghdad selama berhari-hari. Sejak hari itu, Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati. Ia tak lagi meludah sembarangan di pasar, dan ia berpikir 2 kali sebelum meremehkan orang lain. Pelajaran pahit itu membuatnya sadar bahwa kesombongan hanya akan berujung pada kehinaan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kedai kopi favoritnya, menyeruput kopi hangat dengan senyum puas. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan dan humor dapat mengalahkan kesombongan dan keangkuhan. Kisah menjilat ludah sendiri ini menjadi legenda di Baghdad, sebagai pengingat bahwa orang paling sombong pun bisa dipaksa untuk mengakui kehebatan orang lain, bahkan jika itu adalah hal yang paling tidak ingin mereka lakukan. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad menyapa dengan kehangatan yang akrab, memantulkan sinarnya pada kubah-kubah masjid dan dinding-dinding pasar yang ramai. Abu Nawas dengan jubah lusuhnya yang selalu setia, tengah menyusuri gang sempit di dekat rumahnya. Sesekali bersenandung pelan sambil menghirup aroma rempah dan kopi yang menyeruak dari kedai-kedai. Pikirannya melayang, merencanakan lelucon apa yang akan ia lontarkan kepada para pedagang di pasar hari ini. Atau mungkin bagaimana cara mendapatkan hidangan lezat tanpa harus mengeluarkan 1 dirham pun dari sakunya yang seringkali kosong. Langkahnya terhenti di depan sebuah tumpukan sampah yang baru saja dibersihkan, menyisakan sedikit debu dan kerikil di tanah. Matanya yang tajam menangkap kilatan aneh di antara remah-remah itu. Sebuah koin, bukan koin biasa, melainkan koin emas yang tampak kuno, memancarkan cahaya yang redup namun memikat. Bentuknya tak lazim, dengan ukiran naga bersayap yang melingkari tulisan Arab yang tak dapat ia pahami dengan jelas. Rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian, dan ia pun memungut koin itu. Abu Nawas membolak-balik koin itu di telapak tangannya, merasakan dinginnya logam dan beratnya yang tidak biasa. Koin ini terasa berbeda dari dirham atau dinar yang biasa beredar di Baghdad. Ada aura misterius yang menyelimuti benda kecil itu, seolah ia membawa kisah ribuan tahun yang tersembunyi. Ia teringat akan cerita-cerita lama tentang koin-koin bertuah yang membawa keberuntungan, atau justru kutukan bagi pemiliknya. Namun kemiskinan seringkali mengalahkan tahayul, dan koin emas itu bagaimanapun juga adalah koin emas. Ia mencoba menggosok-gosok koin itu dengan ujung jubahnya, berharap bisa membersihkan sedikit kotoran yang menempel. Namun kilatan aneh pada koin itu justru semakin terlihat jelas, seolah permukaannya hidup. Ukiran naga bersayap itu seolah bergerak, tatapannya tajam dan misterius. Abu Nawas merasakan sedikit gejolak dalam benaknya. Sebuah firasat aneh yang mengatakan bahwa koin ini tidak sederhana yang terlihat. Pulang ke rumahnya yang sederhana, Abu Nawas terus memandangi koin itu di bawah cahaya remang-remang.
Ia membayangkan apa yang bisa ia lakukan dengan sekeping koin emas murni. Membeli makanan lezat yang sudah lama ia impikan. Mungkin jubah baru yang layak, atau bahkan menyumbang sedikit untuk masjid agar ia terlihat seperti orang yang soleh di mata tetangga. Namun, setiap kali ia memikirkan cara menggunakannya, bayangan naga bersayap itu seolah melayang-layang di benaknya. Disusul bisikan-bisikan tak jelas yang hanya ia dengar dalam pikirannya. Dilema melanda hati Abu Nawas. Apakah koin ini adalah anugerah atau justru ujian? Apakah keberuntungan ini akan membawa kebahagiaan atau justru serangkaian masalah yang tak terduga? Ia adalah Abu Nawas, sang penyair cerdik yang selalu menemukan celah dalam setiap kesulitan. Namun koin ini terasa seperti teka-teki yang jauh lebih rumit daripada semua teka-teki yang pernah ia pecahkan. Ia memutuskan untuk menyimpan koin itu untuk sementara waktu, mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya. Esok harinya, dorongan untuk menggunakan koin itu begitu kuat. Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar, tempat di mana koin emas memiliki nilai tertinggi. Ia melangkah melewati kerumunan orang, matanya melirik ke arah pedagang buah yang menjajakan kurma-kurma manis dan delima yang ranum. Aroma buah-buahan segar mengisi udara, membuat perut Abu Nawas keroncongan. Dengan hati-hati ia mendatangi seorang pedagang buah yang gemuk dan ramah. "Wahai tuan," sapanya. Suaranya dibuat seramah mungkin. "Bisakah hamba mendapatkan beberapa kurma terbaikmu? Hamba ingin merasakan manisnya surga di dunia." Pedagang itu tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang sedikit menghitam. Abu Nawas lantas mengeluarkan koin emasnya. Begitu koin itu terlihat, senyum pedagang buah itu langsung memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Pedagang buah itu mengamati koin itu dengan cermat, membolak-balik dengan jari-jari gemuknya. "Koin apa ini tuan?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ada ukiran naga di sini dan tulisan yang aneh." Beberapa pedagang di sekitarnya mulai mendekat, tertarik oleh suara pedagang buah yang meninggi dan koin emas yang tak lazim itu. Abu Nawas mencoba untuk tetap tenang, menjelaskan bahwa ia menemukan di jalan. Namun semakin ia mencoba menjelaskan, semakin curiga tatapan para pedagang. Seorang pembuat roti yang berotot dan bertato, yang terkenal karena kejujuran dan ketajamannya, mendekat dan meraih koin dari tangan pedagang buah. "Ini bukan koin biasa," gumamnya. Matanya menyipit. Koin ini terasa dingin, seolah membeku di zaman purba. Kerumunan semakin bertambah. Desas-desus mulai menyebar seperti api di antara alang-alang kering. "Koin terkutuk," teriak seorang wanita tua yang duduk di pojokan, menjual ramuan herbal. "Koin itu membawa kesialan. Aku pernah mendengar cerita tentang koin-koin kuno yang membawa bencana bagi pemiliknya." Abu Nawas berusaha membantah, tetapi suaranya tenggelam di antara keramaian dan ketakutan yang mulai menjalar. Para pedagang yang awalnya hanya penasaran, kini mulai menjaga jarak. Tidak ada yang mau menerima koin itu sebagai pembayaran. Mereka khawatir koin itu akan membawa kutukan ke toko mereka, atau lebih buruk lagi, menarik perhatian pihak berwenang karena keanehannya. Abu Nawas yang tadinya bersemangat untuk membelanjakan koinnya, ini terasa seperti orang asing yang dikucilkan di tengah keramaian pasar. Koin emas itu alih-alih memberi kemudahan, justru memberinya 1000 masalah di pasar. Kabar tentang koin terkutuk dan seorang pria aneh yang mencoba membelanjakannya di pasar segera sampai ke telinga Qadi, hakim kota yang terkenal ketat dan sedikit sombong. Qadi seringkali merasa terganggu dengan kelakuan Abu Nawas yang seringkali tidak terduga dan lelucon-leluconnya yang cerdik namun kadang melampaui batas. Jadi ketika ia mendengar tentang koin misterius ini, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk akhirnya menertibkan Abu Nawas.
Kadi memerintahkan Abu Nawas untuk menghadapnya. Dengan langkah enggan, Abu Nawas tiba di balai pengadilan, di mana Kadi sudah duduk dengan wajah masam, dikelilingi oleh beberapa pengawalnya yang berwajah keras. "Jadi, kamu memiliki koin yang tak lazim, Abu Nawas?" tanya Kadi. Suaranya dingin dan menusuk. "Dan kau mencoba membelanjakannya, menimbulkan kegaduhan di pasar? Apakah kau mencoba menyebarkan kekacauan di kota yang damai ini?" Abu Nawas mencoba menjelaskan asal-usul koin itu, bahwa ia menemukannya di jalan. Namun Kadi tampaknya tidak tertarik dengan penjelasan tersebut. Ia mengambil koin dari tangan Abu Nawas, memandangnya dengan seksama, dan menunjukkan sedikit kerutan di dahinya. "Ukiran ini naga bersayap," gumam Kadi, "dan tulisan ini aku belum pernah melihatnya. Ini bukan koin resmi Khalifah. Ini adalah bukti bahwa kau memiliki niat buruk, Abu Nawas," tuduh Kadi, suaranya meninggi. "Mungkin kau ingin menipu rakyat dengan koin palsu. Atau bahkan lebih buruk, koin yang membawa sihir gelap." Abu Nawas terkejut dengan tuduhan itu. Ia tahu Kadi memang tidak menyukainya, tapi ia tidak menyangka tuduhan akan berlarut sampai ke arah sihir dan penipuan. Kabar tentang koin misterius ini bahkan mencapai telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, yang selalu tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Khalifah yang seringkali terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas merasa penasaran dengan koin ini. Ia memanggil Abu Nawas dan Kadi ke istananya. "Jadi, kamu memiliki koin ajaib, Abu Nawas?" tanya Khalifah dengan nada geli, namun ada sedikit ketertarikan di matanya. Kadi segera menjelaskan tuduhannya, menekankan keanehan koin dan dampak negatifnya di pasar. Khalifah mengambil koin itu dari tangan Kadi, memegangnya sebentar, dan kemudian menyerahkannya kembali kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Khalifah, suaranya kini serius, "aku akan memberimu tantangan. Jelaskan asal-usul koin ini dengan masuk akal, dan buktikan bahwa koin ini tidak membawa kutukan. Kau akan menghadapi hukuman yang berat, Abu Nawas." Abu Nawas kini benar-benar terperangkap. Dengan tantangan dari Khalifah yang menggantung di kepalanya, Abu Nawas tahu ia harus bergerak cepat. Ia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan atau kecerdikannya yang biasa kali ini. Ia harus menemukan kebenaran di balik koin ini. Ia mengunjungi para cendekiawan dan ahli sejarah di Baghdad, menunjukkan koin itu kepada mereka, berharap ada yang mengenali ukiran atau tulisan kuno di permukaannya. Namun setiap cendekiawan yang ia temui menggelengkan kepala. Beberapa menganggap lelucon, yang lain takut untuk menyentuh koin yang mereka anggap membawa aura negatif. "Ini bukan dari kerajaan manapun yang kita kenal," kata seorang ahli sejarah tua. Matanya rabun karena terlalu banyak membaca naskah kuno, dan tulisan ini terlalu purba bahkan untukku. "Mungkin ini dari peradaban yang hilang, atau bahkan dari dunia lain." Kata-kata ini hanya membuat Abu Nawas semakin putus asa. Di tengah keputusasaannya, Abu Nawas teringat seorang bijak tua yang tinggal di pinggir kota. Seorang pria yang terkenal karena pengetahuannya yang luar biasa tentang hal-hal yang tidak biasa dan legenda-legenda kuno. Pria itu yang dikenal sebagai Syekh Al-Hikmah, hidup menyendiri, dikelilingi oleh buku-buku dan gulungan naskah. Abu Nawas mendatanginya dengan sisa-sisa harapan. Syekh Hikmah menerima Abu Nawas dengan tenang. Ia mengamati koin itu dengan mata tuanya yang penuh kebijaksanaan. Tidak ada ketakutan atau kecurigaan di matanya, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. "Koin ini, aku pernah mendengar desas-desusnya," kata Syekh. "Ini adalah koin dari sebuah kerajaan kuno yang hilang, yang konon berada di bawah tanah, tempat para makhluk mitologi berdiam. Ukiran naga ini adalah simbol kekuatan mereka, dan tulisan ini adalah bahasa kuno mereka. Koin ini tidak membawa kutukan," lanjut Syekh Al-Hikmah. Suaranya tenang namun penuh makna. Ia hanya bereaksi terhadap niat pemiliknya. Jika seorang menggunakannya dengan niat serakah atau jahat,
ia akan menarik masalah. Namun jika seorang menggunakannya dengan niat baik untuk kemaslahatan bersama, ia akan membawa keberuntungan yang luar biasa. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Namun ada satu hal lagi, Syekh menambahkan, koin ini memiliki sifat unik. Ia hanya bisa diterima sebagai pembayaran untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, dan hanya akan menunjukkan nilai aslinya pada mereka yang melihat lebih dari sekadar emas. Jika ia digunakan untuk kemewahan atau kesombongan, ia akan menjadi koin biasa, bahkan bisa hilang nilainya. Abu Nawas mengangguk, sebuah senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan pengetahuan baru dari Syekh Al-Hikmah, Abu Nawas menyusun rencana. Ia tidak akan mencoba membelanjakan koin itu untuk dirinya sendiri lagi. Ia akan menggunakan koin itu untuk tujuan yang lebih besar, untuk membuktikan kebenaran dan mengajarkan pelajaran kepada Qadi yang sombong. Ia kembali ke istana, meminta audiensi dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Qadi. Di hadapan Khalifah dan Qadi, Abu Nawas berdiri tegak. Koin emas tergenggam erat di tangannya. Wahai Khalifah yang mulia dan Tuan Qadi yang terhormat. Mulainya suara tenang dan penuh keyakinan. Koin ini bukanlah koin terkutuk, melainkan koin yang jujur. Ia hanya mengungkap sifat asli dari mereka yang berinteraksi dengannya. Qadi mengendus, tidak percaya. Saya akan membuktikannya, lanjut Abu Nawas. Saya akan mencoba membelanjakan koin ini untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh kota ini. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan menggunakan koin itu untuk membeli persediaan makanan untuk kaum miskin di Baghdad yang sedang kelaparan karena panen buruk. Qadi yang biasa dengan kemewahan mencibir, omong kosong, koin anehmu tidak akan diterima oleh siapapun. Abu Nawas pergi ke pasar. Kali ini ditemani oleh beberapa pengawal Khalifah dan Qadi yang mengawasi dengan cermat. Ia mendatangi para pedagang dan dengan tulus menjelaskan bahwa ia ingin membeli makanan untuk kaum miskin. Ajaibnya, kali ini para pedagang tidak menunjukkan ketakutan. Mereka melihat koin itu dan entah mengapa mereka merasa dorongan yang kuat untuk menerimanya. Koin itu seolah memancarkan aura kebaikan, dan para pedagang dengan senang hati menukarkan dengan beras, gandum, dan kurma yang berlimpah. Saat Abu Nawas kembali ke istana dengan tumpukan makanan yang berlimpah, Qadi terdiam. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum puas. Qadi, kata Khalifah, kau melihat sendiri, koin itu tidak terkutuk, ia hanya jujur. Khalifah kemudian mengumumkan bahwa koin itu akan disimpan di istana sebagai pengingat akan pembelajaran berharga ini, bahwa niat baik selalu akan dihargai dan keserakahan hanya akan membuat masalah.